Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan sore hari ini melanjutkan kajian kita pada tafsir juz amma, yaitu pada surat Al-Fatihah, tepatnya pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita melanjutkan, bagi yang baru belajar ilmu nahwu sharaf, ilmu nahwu terutama, itu ada rumus untuk menghafalkan amil jar. Jadi amil-amil yang membuat kata setelahnya ber-i'rab jar. Ya, mungkin ini yang bagi yang belajar ilmu nahwu ada di sini, ada ya nahwu ya. Bismillah, bi berarti kalau ada huruf bi, huruf jar, maka ismi, gitu. Ya kan? Berarti yang pertama alamatul awamul jar adalah huruf jar. Yang kedua ismillahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti jar. Ar-Rahmanir-Rahim berarti mengikut tawabi. Na'at, man'ut, ya kan? Ini dalam ilmu nahwu ya. Ini rumusnya. Jadi ada 3 amil jar. Huruf jar, mudhaf ilaih, dan tawabi. Baik, kita melanjutkan kepada permasalahan yang akan dikupas di sini. Hal al-basmalatu ayatun minal fatihati aula. Apakah basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Ini masalah klasik sebenarnya ya. Sebenarnya bukan masalah besar ya. Bukan masalah besar, tapi ini sering dibesar-besarkan oleh sebagian kalangan. Ya, sering dibesar-besarkan oleh sebagian kalangan. Padahal ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama, baik ahli tafsir maupun ahli fikih. Ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, mereka berselisih pendapat seputar apakah basmalah termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah atau bukan. Kita baca dulu pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, nanti kita ada beberapa komentar yang perlu kita sampaikan supaya nanti tidak salah paham. Ya. Fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam perkara ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Faminhum man yaqulu innaha ayatun minal Fatihah wa yaqra'u biha jahran fi salatil jahriyah. Di antaranya adalah ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya basmalah ini adalah ayat dari surat Al-Fatihah dan perlu dibaca secara keras dalam sholat-sholat jahriyah. Wa yara anna la tasihu ila bi qiraatil basmalah, dan ulama ini berpendapat tidak sah kalau Al-Fatihahnya tidak membaca basmalah. Ini diantara mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau antum menjadi imam ya di tempatnya orang-orang Syafi'iyah, antum keraskan basmalah. Nah, namanya pelin pelan dong. Ya, nggak pelin pelan.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan pendapat yang pertengahan, baik mengeraskan maupun memelankan dua-duanya ada dalilnya, maka boleh sesekali mengeraskan, boleh sesekali memelankan. Ya, karena dua-duanya dalilnya dan semua sahih. Nah, jika ketika kita sholat di tengah-tengah kalangan Syafi'iyah, mereka berpendapat tidak sah sholat jahriyah, sholat bersama imam yang tidak mengeraskan basmalah. Jangan salah ya. Kalau anda imam langsung alhamdulillahirabbil alamin, mereka ngulangi sholatnya. Ulangi sholatnya karena tidak merasa. Ini kalau kalangan Syafi'iyah sebagian besar seperti itu, walaupun nggak semuanya. Ya, karena mereka berpendapat Al-Fatihah, basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Walaupun Syafi'iyah sendiri ada beberapa pendapat seputar masalah itu. Imam Syafi'i sendiri ada beberapa pendapat. Ya. Imam Syafi'i dalam hal ini ada dikenal dua pendapat dari Imam Syafi'i sendiri. Pendapat yang pertama, basmalah adalah awal dari semua surat kecuali surat At-Taubah. Ini pendapat jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i. Tapi dalam versi yang lain, Imam Syafi'i juga dalam qaul yang lain mengatakan basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah dan bukan ayat pertama surat yang lain. Memang ini ada beberapa qaul dari Imam Syafi'i. Ya. Tapi dari kalangan Syafi'iyah memang berpendapat imam wajib mengeraskan basmalah pada surat-surat jahriyah. Sehingga ketika imam tidak mengeraskan basmalahnya, mereka akan mengulang sholatnya dan bukan salah mereka. Nah terus gimana? Yang repot kan kalau Syafi'iyah ketemu sama Malikiyah. Loh, kok repot? Kenapa repot? Karena Malikiyah berpendapat kebalikan daripada itu. Basmalah bukan ayat Al-Quran, tapi hanya pemisah antar surat. Maka kalau orang sholat baca basmalah, sholatnya tidak sah. Balikan ya. Jadi kalau ngimami di kalangan Malikiyah, jangan keras-keras basmalahnya, karena mereka ngomong nggak sah kalau keras basmalahnya, ya susah ya. Karena masalah sepeda sebenarnya ya, tapi memang kadang-kadang kalau diaplikasi masalah fikih memang lumayan ya. Makanya kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengambil pendapat yang tengah-tengah. Mengeraskan terus ya salah, memelankan terus ya salah, kata beliau. Maka pendapat yang terpilih kata beliau adalah sesekali memelankan, sesekali mengeraskan. Walaupun kata beliau ada catatan memelankan lebih sering karena hadisnya lebih banyak. Ini perkataan qaulnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Maka kalau Imam Syafi'i atau Syafi'iyah berpendapat bahwasanya wajib mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah li'annaha minal fatihah, karena termasuk surat Al-Fatihah. Ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Wa minhum man yaqulu inna laysat minal fatihah walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Pendapat yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwasanya basmalah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah atau surat yang lain, tetapi ayat yang turun tersendiri. Ya, dari kitabullah turun tersendiri sebagai pemisah antar surat. Ini qaulnya Abdullah bin Abbas. Qaulnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa hadzal qaul huwal haq. Ini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau lebih cenderung ke sini. Beliau mengatakan maka pendapat ini adalah yang benar. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Walaupun kita juga tidak harus sependapat dengan ini ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau mau menguatkan pendapat dari kalangan Syafi'iyah, silakan. Menguatkan pendapat para jumhur ulama. Kalau jumhur ulama gimana? Basmalah itu adalah awal setiap surat dalam Al-Quran.
Ayat pertama Al-Fatihah, basmalah. Ayat pertama Al-Baqarah, basmalah. Ayat pertama Ali Imran, basmalah. Ayat pertama An-Nisa, basmalah. Kecuali At-Taubah. Surat Taubah bukan. Ya. Loh, kenapa bukan? Para ulama menjelaskan bahwasanya surat At-Taubah itu adalah bagian dari surat sebelumnya Al-Anfal. Maka tidak diawali basmalah. Ya, ini kaulnya ya, alasannya. Nah, wa dalilun hadza nas wa siyaqus surah. Apa dalilnya kenapa Syekh Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat ini, nas ini dan juga konteks dari surat ini? Kata beliau, aman nas, adapun dalil dari nas. Kalau kita kaji ilmu usul fikih itu yang namanya dalil itu bertingkat-tingkat ya. Dalil itu bertingkat-tingkat. Dalil yang paling jelas terang adalah nas. Ya, nas. Nanti baru ada mafhum muwafaqah ya. Nanti ada juga pemahaman yang namanya isyarat nas, isyarat nas ya, dan sebagainya. Nanti kita kaji secara panjang lebar dalam ilmu usul fikih. Kekuatan dalil yang paling kuat adalah nas. Ya. Dalil yang terang dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi. Faqad jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh telah datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi as-salat. Apa salat? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah disebut juga dengan surat as-salat. Kenapa sih dibaca ketika salat? Aku telah membagi as-salat itu Al-Fatihah ya menjadi dua bagian, antaraku dan hambaku. Sebagian Al-Fatihah adalah untukku, sebagian lagi untuk hambaku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ketika ada orang baca Al-Fatihah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini kata beliau dalam nas tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim qala Allah Ta'ala athna alayya 'abdi. Bila hambaku mengucapkan, bila dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin qala Allah Ta'ala majjadani 'abdi. Bila hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, ya, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi. Ketika seorang yang membaca Al-Fatihah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka inilah yang dibagi antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah ya kami menyembah. Ini apa? Ya, untuk Allah, haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini adalah apa? Haknya makhluk. Untukku dan untuk hambaku dibagi dua bagian. Sebagian ayat adalah untuk Allah, sebagian ayat yang lain adalah untuk hambaku. Maka ini tengah-tengah kata beliau, tengah-tengah Al-Fatihah. Ya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim qala Allah Ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika hambaku, ketika seorang yang membaca Al-Fatihah membaca
ihdinas shiratal mustaqim, maka Allah mengatakan ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini hadis yang cukup panjang ya, tentang cara baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu disunahkan dibaca dipenggal per ayat per ayat. Walaupun dibaca nyambung sah. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya dari mulai alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, misalnya kan, disambung terus sah. Tapi lebih utama mana? Dipenggal ayat per ayat, sebagaimana bacaannya Rasul, dipenggal ayat per ayat, dan padanya ada nilai pahala, yaitu apa? Pahala mengikuti sunnah membaca Al-Fatihah secara Rasul. Yang kedua adalah dijawab oleh Allah. Setiap ayat yang dijawab. Wa dzaka nasi ala anal basmalata laysat minal Fatihah. Maka ini seperti nas, dalil bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Karena diawali dengan apa? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dikatakan idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Di sini menyebutkan langsung alhamdulillah. Kenapa enggak bismillah? Ini kata beliau. Wa fi sahih an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di belakang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di belakang Khalifah Umar bin Khattab, dan di belakang Khalifah Utsman bin Affan. Semuanya memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal surat, di awal membaca, tidak pula di akhir membaca. Ya. 6. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Wal murad, maksudnya apa? La yajharuna, mereka tidak mengeraskan basmalah sebagaimana tidak mengeraskan ta'awudz. Iya kan? Enggak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan enggak perlu. Ya. Ini maka basmalah pun menurut Syekh Utsaimin juga tidak perlu dikeraskan. Ya. Wa tamyizu bainaha wa bainal Fatihati fil jahr. Maka yang membedakan adalah apa? Membedakan termasuk Al-Fatihah dan bukan Al-Fatihah, kata beliau, adalah apa? Yaitu ketika sholat dijaharkan, dikeraskan. Wa adamuhu yadulu ala anna laisat minha, dan tidak dikeraskannya basmalah oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar serta Utsman, berarti apa? Dalil bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Loh, kok nggak disebutkan Khalifah Ali? Kenapa? Kok cuma aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman? Ali nggak disebutkan, kenapa? Karena pada zaman Khalifah Ali, ibu kota sudah pindah ke Kufah. Ya, dipindah ke Kufah karena kerusuhan dari para perusuh yang membuat onar di kota Madinah. Amma min jihati siyaq min haitsul makna. Adapun dari sisi konteks kalimatnya atau konteks isi suratnya, dari sisi makna, fal Fatihatu sab'u ayatin bil ittifaq. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama 7 ayat. Maka disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat ya diulang-ulang. Ya, karena Al-Fatihah memang 7 ayat. Ya, kenapa diulang-ulang? Karena setiap surat wajib Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah.
Fa idza aradta an tuzi'a sab'al ayati ala mawdu'is surah wajadta anna nisfaha huwa qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kamu ingin membagi 7 ayat tadi dibagi 2, nanti kan Allah mengatakan dalam hadits qudsi kan, aku bagi Al-Fatihah jadi 2 bagian, ya kan? Maka kamu dapati tengah-tengahnya yang mana? Yang mana tengah-tengahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini tadi dibagi antaraku dan antara hambaku, tengah-tengah. Ya, sebelumnya 3 ayat, setelahnya 3 ayat, ini tengah-tengahnya. Paham maksudnya ya? Memang ini susunannya mungkin berbeda dengan mushaf Al-Quran yang ada ya pada kita ya. Karena pada kita mengacu pada qaulnya Imam Syafi'i, yaitu Al-Fatihah adalah basmalah adalah ayat pertama ya. Kalau menurut qaul yang ini basmalah bukan ayat pertama, berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nanti tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi 2 lagi. Iyyaka na'budu adalah ikut yang bagian yang 3 ayat sebelumnya, dan iyyaka nasta'in ikut 3 ayat setelahnya. 6. Wa iyal ayah allati qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Maka ayat ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, aku bagi Al-Fatihah, salat itu antaraku antara hambaku menjadi 2 bagian. Li'anna karena alhamdulillahirabbil alamin wahidah. Ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ats-tsaniyah, ayat kedua. Maliki yaumiddin ats-tsalitsah, ayat ketiga. Wa kulluha haqqun lillahi azza wa jalla, dan 3 ini adalah haknya Allah azza wa jalla. Memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah. Ini berarti apa? Haknya Allah. Kemudian wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rabi'ah. Ini yang keempat, yakni al-wasth, tengah-tengah. Pertengahnya adalah yang ayat yang keempat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hiya qismani, dan ini dibagi 2 macam lagi. Qismun min haqqun lillah wa qismun haqqun lil 'abdi. Sebagian adalah haknya Allah, sebagian adalah haknya manusia, haknya hamba. Yaitu apa? Iyyaka na'budu haknya Allah, wa iyyaka nasta'in haknya hamba. Ini ayat keempat berarti, ya. Ihdinas siratal mustaqim lil 'abdi. Ini untuk hambaku, untuk manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim lil 'abdi, untuk hambaku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lil 'abdi, untuk hambaku. Nah, ini 3 ayat lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ini disebut sebagai ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat ke-7. Ya. Ini paham ya gambarannya ya? Versinya pendapat ini, versinya pendapat ini. Karena kita kan biasanya hanya terfokus 1 versi saja ya. Maka semestinya kita harus banyak wawasan supaya tidak saklek hanya 1 versi. Ada banyak versi ya seputar ini ya. Fatakunu salatu ayatin lillahi azza wa jalla hiya salatul ula. Maka 3 ayat Allah, yang 3 ayat yang menjadi haknya Allah azza wa jalla, itu 3 ayat pertama. Inilah haknya Allah. Wa salatu ayatin lil 'abdi ya salasul akhirah. Sedangkan 3 ayat yang merupakan haknya hamba ada 3 ayat yang terakhir. Ya. Wa wahidah bainal 'abdi wa rabbih wa rabi'ah al-wusta. Dan yang satu lagi adalah yang tengah-tengah, yang dibagi untuk hamba dan untuk Allah. Ya, ini ayat yang keempat, yang tengah-tengah. Nah, maka kata Syekh Utsaimin,
Thumma min jihati siyaqi min haitsul lafzi fa idza qulna innal basmalata ayatun minal Fatihah lazima an takunal ayatus sabi'atu tawilatan ala qadri ayatain. Kemudian kalau dari sisi siyak, konteks daripada konteks daripada ayat atau surat Al-Fatihah tadi, di mana dari sisi lafal, kalau kita katakan basmalah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, maka ini menjadikan apa? Mengharuskan bahwasanya ayat yang ketujuh akan panjang banget. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang banget. Ya, panjang banget. Ini seukuran dua ayat sendiri. Wa minal ma'lum anna taqarrubal ayati hiya fituli wal qasri wal asal. Kata Syekh Utsaimin, maka sebagaimana diketahui ya, bahwasanya rata-rata, kalau dibikin rata-rata pendekatan dari panjang pendeknya ayat, maka rata-rata panjang pendeknya ayat itu adalah sama, tidak terlalu jomplang banget. Ya, ini hukum asalnya. Fas-shawab alladzi la syakka fihi annal basmalata laysat minal Fatihati kama annal basmalata laysat min baqiyatis suwar. Maka yang benar, kata Syekh Utsaimin, di pendapat Syekh Utsaimin, yang tidak perlu diragukan padanya, basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, sebagaimana basmalah pula bukan termasuk bagian dari surat-surat yang lainnya. Ini kaulnya Abdullah bin Abbas. Ini yang dikuatkan oleh siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Tapi ini pun dibantah oleh kalangan Syafi'iyah melalui hadisnya siapa? Abu Hurairah, bahasanya basmalah minal Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, min Fatihatil kitab. Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surat Al-Fatihah. Ini dibantah dengan hadisnya Abu Hurairah. Ya. Kemudian yang kedua kata kalangan Syafi'iyah bahwasanya kalau dikatakan basmalah bukan ayat pertama, tapi pemisah antara surat, karena basmalah turun ayat tersendiri yang turun terpisah sebagai pemisah antara surat, maka benar kalau begitu, kalau antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah ada basmalah, antara Al-Baqarah dengan Ali Imran ada basmalah, Ali Imran dengan An-Nisa ada basmalah, tapi Al-Fatihah dipisahkan dari surat apa? Ini Pak jawaban balik dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Maka ini ikhtilaf para ulama. Maka pendapat yang lebih rajih memang sebenarnya pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Dibedakan antara menghitung Al-Fatihah dengan membaca basmalah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala sepakat bahwasanya basmalah adalah ayat pertama. Ayat pertama Al-Fatihah. Tetapi cara membacanya ada dua cara yang pernah Rasul lakukan. Dibaca keras, jahar, dan dibaca sir, pelan. Dua-duanya ada dalilnya. Ya. Jadi kata beliau sesekali membaca keras, sesekali membaca pelan. Nah ya, jadi ini memang ikhtilaf para ulama. Tapi dampaknya pada masalah fikih, ya. Nah, itu saya katakan tadi, ketika kita saklek dengan satu pendapat, kita kesulitan ketika menjadi imam, ya, di tempat kalangan yang berbeda mazhab. Kan nggak mungkin niat pindah mazhab, intikal mazhab, ya kan? Nggak mungkin, ya. Nanti gak bisa salam, intikal lagi, pindah mazhab lagi. Wah, repot sekali, ya. Maka bukan pelan juga, karena dua-duanya ada dalilnya. Nah, maka kata Ibnu Qayyim Jauziyah, pendapat yang kuat adalah bisa sesekali mengeraskan, bisa sekali memelankan. Kalau kita sholat di kalangan Syafi'iyah, kita mengeraskan. Kalau kita sholat di kalangan Malikiyah, kita memelankan, gitu kan?
Kalau di kalangan yang lainnya silahkan. Mengeraskan boleh, memelakkan boleh, ya, karena tidak terlalu saklek. Ya, ini memang ada beda pendapat, ya. Maka kita harus bijaksana dalam sikapi perbedaan pendapat. Karena semua ahlus sunnah ya, semua ahlus sunnah ya. Tapi kita katakan pendapat Imam Malik salah. Pendapat Imam Malik salah. Yang mengatakan basmalah bukan ayat Quran sama sekali, ini salah. Pertama, ya, hadisnya Abu Hurairah bahwasanya basmalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Kedua, hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya basmalah adalah ayat yang turun secara terpisah. Ini berarti apa? Dalil pula membantah Malikiyah yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan ayat Quran. Ini keliru. Ya. Memang ada beberapa versi perbedaan ya. Kalau kita baca kitab yang lainnya mungkin berbeda lagi. Kita baca kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah, ini beda lagi. Ya, beliau merujikan pendapat jumhur misalnya yang menyatakan basmalah adalah awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Sebagaimana ini pendapatnya jumhur ulama. Maka kembali pada masalah perbedaan pendapat, kita wajib bertoleransi. Subhanallah, kadang-kadang kita nggak bisa memahami ya. Kita sering teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika ya. Kan begitu kan? Kita bangsa Indonesia harus berbhinneka tunggal ika. Tapi giliran beda pendapat, tidak ada ampun. Iya, karena pernah ada orang yang ngimami di sebuah masjid, ya kan? Habis itu jangan pakai dia lagi. Loh kenapa? Nggak mengerasan basmalah. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Ketika beda pendapat malah musuhan. Ini Bhinneka Tunggal Ika-nya kemana ini? Kebhinekaannya di mana ini? Ya, beda pendapat harusnya apa? Saling menghormati, bukan malah saling menyerang. Aneh. Banyak orang teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika tapi jegal-menjegal gara-gara masalah sepele. Ya kan, masalah sepele kan ini kan? Tapi Masya Allah kita prihatin ya, prihatin ya. Beda dengan orang-orang pada zaman dahulu, para ulama-ulama zaman dahulu. Mereka biasa dialog, beda pendapat, ketemu dialog, diskusi. Tidak ada masalah. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berdiskusi dengan Imam Muhammad Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak pernah ketemu Abu Hanifah ya. Karena Imam Syafi'i lahir ketika Abu Hanifah meninggal. Ya. Tapi bertemu dengan Imam Muhammad Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah. Salah satu di antaranya, ada dua murid utama, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Sempat jadi muridnya dan berdialog, diskusi. Tidak masalah. Ya, tidak oh sekarang gurumu enggak. Muhammad Asy-Syaibani walaupun beliau sempat mengajari Imam Syafi'i, beliau tidak pernah, saya gurumu enggak boleh kamu menyelisih saya ya. Sering dialog, diskusi yang lain jadi pendengar. Ya, tidak masalah. Imam Ahmad bin Hanbal berdialog dengan Imam Ali bin Al-Madini. Dialog debat. Sampai dikisahkan oleh anaknya sampai sempat nyerabang sandal ya, selalu dilempar-lempar, debuk. Sama seperti itu. Tapi setelah pulang baikan lagi, nggak musuhan. Kalau kita nggak awawuh ya, habis debat nggak awawuh ya. Wah, Masya Allah, sama anaknya Imam Ahmad, dia kan depannya di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal kan, ketakutan karena pada seramang-seramangan sandal, dia kan. Ya Allah, tak kira mau pada gelut, ternyata enggak. Habis selesai debat, Imam Ahmad mengambil sandalnya Imam Ali bin Al-Madini, ya, dikasihkan, diantar ke kendaraannya. Subhanallah, akhlaknya para ulama. Kalau nggak setuju debat, diskusi ilmiah, bukan debat kusir ya. Debat kusir nggak boleh, haram. Diskusi ilmiah. Ya, sama ulama-ulama Indonesia zaman dahulu, mereka senang kalau diajak diskusi, bawa kitab, ini kitabnya, senang. Ya, senang. Para kiai, para ustadz zaman dulu, mereka mau debat. Ya, diskusi ilmiah judulnya ya. Bawa kitab tapi syaratnya. Ya, kalau terjemahan nggak mau. Kalau dulu para ulama, para kiai dulu nulis Latin sama nulis Arab, cepetan nulis Arabnya. Kalau kita sekarang nulis apa yang lebih cepat?
Nggak ada yang nulis ya. Dia hafal lah Imam Bukhari. Ya, subhanallah, seperti itu. Ya, jadi diskusi ilmiah hal yang wajar dan biasa, hal yang patut dihormati. Beda pendapat hal yang wajar, diskusi, silakan. Kalau nggak bisa diskusi ya sudah, nafsi-nafsi sendiri-sendiri silakan. Anda pendapat Anda, saya pendapat saya. Ini para ulama dari zaman dahulu kala. Lah zaman sekarang kan nggak butuh kitab. Sodor kitab nggak mau, ya kan? Taunya pokoknya harus kayak gini. Kalau kayak gini harus bubarin pengajian. Ya Allah. Astagfirullah. Ya. Ya kayak kasus wayang kemarin ya. Kasus wayang. Emang Wali Songo sepakat masalah wayang? Tidak. Grup Ampel Denta menolak. Kelompok Ampel Denta menolak. Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri menolak. Ya, usulan Sunan Kalijaga ketika mau meresmikan Masjid Demak menggunakan pertunjukan wayang ditolak oleh yang paling keras Sunan Giri yang vokalnya. Dia lebih vokal, mewakili grup Ampel Denta. Menolak. Ya, makanya kenapa hanya wayang dibikin gepeng supaya matanya cuma satu, ya kan? Supaya nggak kelihatan kayak makhluk hidup kan? Bikin gepeng asal usulan Sunan Kudus yang mendukung Sunan Kalijaga ya. Sudah dibikin gepeng, maka anak satu orang namanya anak semata wayang, ya kan? Iya. Kita dewa-dewanya diganti, jangan ada penyembahan dewa. Maka bukan lagi Sang Yang Dewa Nata, tapi jadi Sang Yang Giri Nata karena diatur oleh Sunan Giri, kan begitu? Berubah semua total karena protes dari Sunan Giri. Jadi ikhtilaf mengharamkan wayang sudah ada sejak zaman Sunan Wali Songo. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Sejak zaman Wali Songo sudah ada. Tidak usah kemudian kita membesar-besarkan, kan begitu? Masalah apa lagi ya, Masya Allah. Kita prihatin kadang-kadang, ya, melihat banyak orang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat. Pendapat harus satu seperti kelompoknya, golongannya, ya. Sementara yang beda pendapat dianggap salah, dianggap musuh. Ya ini ya repot. Padahal sama-sama Muslim. Ya, ini yang keliru. Ya, kita harus mencontoh para ulama Ahlus Sunnah yang mereka saling menghormati perbedaan pendapat di antara mereka, ya. Berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Qauluhu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhannya semesta alam. Alhamdu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Apa artinya alhamdu? Ya, alhamdu. Bedanya apa dengan al-madhu? Ya, kalau diterjemahkan sama-sama memuji kan. Alhamdu yang memuji, al-madhu yang memuji. Apa perbedaannya? Kenapa tidak al-madhu lillahi tapi alhamdulillahi? Ya. Karena alhamdu ini wasful mahmud, mensifati yang dipuji, bil kamali, dengan sifat-sifat sempurna, ma'al mahabbati wa ta'zim, diiringi dengan mahabbah, kecintaan, cinta kepada yang dipuji, dan ta'zim, memuliakan yang dipuji. Ya, segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ini apa artinya? Kita memuji Allah dengan cinta
ketulusan cinta kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Allah. Itu namanya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau mengatakan oh si fulan pinter banget, si fulan kuat banget, si fulan ya cantik, si fulana cantik banget, ya kan? Misalnya. Belum tentu mengandung makna ini. Mungkin cinta tapi tidak mengagungkan. Ya kan? Iya. Jadi ini yang tidak ada ruhnya. Maka alhamdulillah itu memuji tapi dengan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Namanya alhamdulillah. Yaitu al-kamalul dzati wal wasfi wal fi'li, yaitu kesempurnaan zat. Kesempurnaan zat Allah. Ya. Zat Allah yang maha sempurna. Kemudian sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna. Jadi kesempurnaan Allah itu kesempurnaan zatnya. Allah kekal abadi. Ya, azali dan abadi. Azali ada tanpa permulaan, abadi tetap ada tanpa penghabisan. Ya, maha sempurna zatnya, tidak ada kekurangan pada Allah. Ya, ini zatnya maha esa, esa yang betul-betul esa, bukan esa yang berbilang, bukan esa yang terbagi, tapi esa yang esa. Ya, tapi di Quran sering dikatakan kami. Allah menyebut dirinya dengan kami. Berarti Allah banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit berarti? Tapi kami banyak apa sedikit? Gimana? Ayo. Karena sempurna zatnya. Katanya esa, Allahu ahad. Tapi Allah nyebut dengan kami. Gimana? Ayo. Kenapa? Ketika Allah melakukan sesuatu dengan mengutus malaikat, memerintahkan proses kejadian di alam, kun, ya kan? Kalimat kun, maka fayakun, maka Allah sebut dirinya dengan kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya langsung dari Allah atau lewat malaikat? Malaikat. Tapi ketika Allah melakukan sendiri, Allah menyebutkan dengan aku. Ketika Allah bertanya pada iblis, disuruh sujud menghormat pada Adam, tidak mau. Apa kata Allah? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menahanmu menjadikan kamu tidak mau sujud menghormat kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Pakai aku. Karena Adam diciptakan langsung oleh Allah, tidak melalui kun. Tidak pula melalui utusan malaikat, tidak. Tapi langsung dengan tangan Allah sendiri. Maka disebut dengan kata-kata apa? Aku. Kalau aku berarti Allah melakukan sendiri. Tapi kalau kami berarti Allah mengutus lewat malaikat atau lewat proses kun fayakun. Ya? Paham ya? Itu. 6. Maka esa, sempurna zatnya, sempurna sifat-sifatnya. Tidak ada sifat-sifat kekurangan pada zat Allah. Sifat-sifat Allah semua maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada sifat tercela. Semua sifatnya adalah sempurna. Maka namanya matsalul a'la, sifat-sifat yang luhur. Ya, maka disebut asmaul husna, nama-nama yang indah karena mengandung sifat-sifat yang sangat indah. Husna itu bukan indah semata-mata, tapi maha indah ya.
Husna itu isim tafdil, bentuk penyangatan, sangat indah, paling indah, nama-nama yang paling indah, karena mengandung sifat-sifat yang paling indah. Ya, sifat Allah maha sempurna, maha indah. Dan sempurna pula perbuatan-perbuatan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim, meskipun Allah nggak mungkin zalim. Ya, perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Apapun yang Allah lakukan ada hikmah di balik itu, hikmah yang balighah, hikmah yang sangat mengena kalau kita mau meresapinya. Walaupun kita kena ditimpa musibah, ada kebaikan di balik itu. Ya, asal kita faham, berhusnudzon kepada Allah. Jangan selalu suudzon. Kalau suudzon terus ya susah. Harus husnudzon, berbaik sangka. Nah, fahuwa kamilun fi dzati wa sifati wa af'alihi, maka Allah itu sempurna pada zatnya, sempurna pada sifatnya, sempurna pada perbuatannya. Wala budda min qaidin wa wal mahabbah wa ta'zim. Maka kata alhamdulillah ini ada kaidnya, ada yang membatasi dari makna pujian itu, ya, karena memuji itu macam-macam jenisnya. Alhamdulillah itu memuji dengan adanya mahabbah, disertai ketulusan cinta, ya, wa ta'zim, dan pengagungan kepada Allah. Wala yusamma hamdan innama wa qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu, lianna mujarrada wasfi bil kamali duna mahabbatin wala ta'zim la yusamma hamdan. Berkata para ahli ilmu, para ulama, ya, bila semata-mata mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, Allah maha sempurna, Allah maha indah dan sebagainya, tapi tidak disertai dengan cinta dan pengagungan, maka ini tidak disebut dengan hamdan, alhamdulillah, tidak. Kita memuji, menyanjung, tapi cuma menyanjung dan memuji tanpa ada cinta dan pengagungan, maka nggak boleh dikatakan alhamdulillah. Ya, innama yusamma madahan, karena ini hanya bisa disebut dengan madah. Madah. Kalau dalam bahasa, mungkin yang pernah belajar bahasa Indonesia, ya, ada yang pernah belajar sastra Indonesia, ada sajak ataupun karya sastra yang namanya madah, ya kan? Apa madah? Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, ya kan? Ada. Jadi madah itu dari bahasa Arab, kemudian diserap dalam kosakata bahasa Indonesia, menjadi nama salah satu bentuk daripada karya-karya sastra kuno. Ada yang namanya madah, seperti madah kelana, ya. Itu. Mungkin nanti kalau yang masih sekolah mungkin ya ngerti, ya. Kalau daring ya nggak tahu nih, soalnya daring. Soalnya daring sekolahnya sama Mbak Google, jadi susah, ya. Kalau sekolahnya langsung, ya paham. Ada istilah madah, ya. Madah karya sastra yang berisi pujian-pujian. Lah kalau cuma sekedar memuji tanpa disertai ketulusan cinta dan pengagungan, namanya apa? Madah. Ya. Tapi kalau disertai dengan cinta dan pengagungan kepada yang dipuji, maka ini namanya alhamdulillah, hamdan. Walihada ya qaumin insanin la yuhibbul mamduh walakin yuridu an yanala minhu syai'an. Karena itulah maka, ya, terkadang terjadi pada diri orang
memuji orang lain, menyanjung orang lain, ya, tetapi tidak mencintai orang yang dipujinya, orang yang disanjungnya. Menyanjung, ya, misalnya apa? Ya, orang bahasa kita ya ngolor itu ya. Datang ke pejabat, oh jenengan orangnya amanah, tuh banyak orang-orang yang pada mendukung Anda supaya pulang dikasih amplop. Bukan dasarnya enggak memuji, bukan dasarnya cinta, bukan karena cinta yang tulus, bukan. Tapi apa? Pulang dikasih amplop. Ya, datang kepada orang kaya, pengusaha mana ini mana, dipuji-puji sanjung, ya kan? Pulang dikasih duit, kasih sangu. Ya, itu memuji tapi tidak disertai cinta. Maka ini bukan namanya, bukan hamdan, tapi apa? Madhan. Ya. Tajidu ba'du syu'ara'i yaqifu amamal umara. Seperti misalnya zaman dulu banyak para ahli syair, para penyair-penyair, sastrawan-sastrawan, pujangga-pujangga. Ya, mereka berdiri di depan para pejabat, para penguasa, para raja, menyanjung-nyanjung. Tsumma ya'ti lahum bi awsafin 'azimah la mahabbata fihim. Lalu mereka mendatangkan pujian-pujian dengan sifat-sifat yang agung, yang mulia, tapi tidak disertai dengan cinta. Ya, tajidu ba'da syu'ara'i walakin mahabbatun fil mali alladhi yu'tunahu. Mereka enggak mencintai orang yang dipujinya, tapi mencintai uang yang akan diberikan itu. Diberikan oleh orang yang dipujinya. Bukan cinta pada orangnya, cinta pada apa? Uangnya. Ya, ini para penyair-penyair zaman dulu gitu, datang kemana bikin syair, datang kemana bikin syair, pada para raja-raja, pada para pejabat, ya, supaya apa? Pulang, mereka nggak memuji, nggak karena cinta kepada pejabat atau pada raja-raja itu, tapi apa? Supaya apa? Pulang dikasih duit, cintanya ke duitnya, bukan ke orangnya. Ya, Masya Allah. Aw khaufan minhum, atau takut dari mereka. Takut kalau nggak disanjung nanti jabatannya, pangkatnya nggak naik, jabatannya nggak naik misalnya kan. Ada dipuji-puji pimpinannya supaya apa? Besok dipromosikan naik jabatan. Kalau nggak suka nyanjung, nggak suka ambil muka, ya nggak suka ngolor ambil muka, wah ini mutasi aja. Aduh ya Allah ya. Bisa jadi dia memuji karena takut, ya, karena takut. Nah, memang demikian ya. Kadang-kadang memang orang butuh memuji ketika memang untuk mengantisipasi kejelekan dari orang yang mungkin berbuat jelek kepadanya. Dulu saat fitnah Juhaiman yang mengaku Imam Mahdi di Mekah dulu tahun 90-an itu, Masya Allah ya, memfitnah sebagian salafiyin karena Juhaiman ngaku salafi. Jadi jangan orang ngaku salafi lalu dianggap salafi ya. Juhaiman itu ngaku salafi, terus dia mengklaim diri sebagai Imam Mahdi dan mewajibkan semua jamaah di baiat kepada dia. Kalau tidak, kejam sekali ya. Ini terjadi ketika itu. Sehingga sampai ada Juhaiman ditangkap oleh pemerintah Saudi Arabia ketika itu dan dihukum mati.
ketika itulah ya pemerintah Saudi mulai curiga, jangan-jangan ini banyak para orang-orang Salafi lain yang terlibat. Kan begitu. Ya, padahal ini kesempatan kalau sampai pemerintah Arab Saudi bisa diadu domba dengan para ulamanya, kesempatan orang-orang mubtadi' ahli bid'ah ini masuk, kan bahaya itu kan. Akhirnya banyak para ulama yang akhirnya membuat pujian-pujian, syair-syair pujian untuk Raja Saudi ketika itu. Tujuannya agar meyakinkan para penguasa Saudi ketika itu bahwasanya mereka tidak seperti Juhaiman. Iya. Karena kalau tidak nanti posisi diambil oleh al-bid'ah. Bahaya kan? Nah, ini misalnya. Maka beberapa para ulama menulis syair-syair pujian untuk untuk raja Saudi ketika itu supaya masih bisa percaya dengan mereka, tidak terfitnah oleh fitnahnya Juhaiman. Maka hati-hati ya zaman sekarang ya, banyak sekali ya para dai Salafi yang kemudian terfitnah ya oleh fitnah takfiri. Kita ngeri merinding kalau kita lihat sekarang ini. Banyak dai Salafi yang terjebak dalam arus politik ya. Merinding kita kadang-kadang sampai suka mengkafirkan ya. Ngeri kadang-kadang kita ya. Ya, beberapa hari yang lalu salah satu tokoh takfiri di Arab Saudi yang meracuni beberapa dai Salafi di Indonesia meninggal dunia. Kalau kita alhamdulillah malah belum banyak yang memberi ucapan duka cita ya. Kita malah alhamdulillah dia telah banyak menyesatkan para dai Salafi dengan duitnya. Ya, orang yang tadinya lurus akidahnya jadi suka mengkafirkan. Subhanallah. Gara-gara apa? Fitnah duit, harta. Ini ya, makanya hati-hati. Banyak sekali kalau kita banyak laporan-laporan yang masuk. Ustadz Fulan sudah berubah sekarang jadi suka mengkafirkan. Ngeri sekali kadang-kadang. Nggak cuma di luar Jawa pun sama, nggak cuma di Jawa, di luar Jawa pun sama. Jadi Pontianak kemarin sempat ada yang ikhwan yang ngabari waktu di sini, murid-muridnya si Fulan, Ustadz Fulan, murid-muridnya sudah sampai mengkafirkan orang-orang di departemen agama. Astagfirullah. Ini sebelum fitnah kemarin loh ya, lama beberapa bulan yang lalu kita ngomong itu. Astagfirullah, sampai seperti suka mengkafirkan. Ngeri sekali. Ini bahaya. Jangan sampai kemudian dakwah salafiyah dianggap sebagai dakwah radikal. Ya, penyebabnya orang-orang kayak gitu. Maka jangan salah ketika di Mesir misalnya ada partai Salafi. Itu bukan partai Salafi, bukan, itu partai takfiri. Cuma pinjam nama Salafi. Jangan terfitnah ya. Jangan terfitnah. Di Mesir ada partai Salafi. Mau gabung? Takfiri itu. Ya Allah, ngeri. Ya hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Banyak sekali kita ngeri sekali kalau merinding kalau melihat fenomena sekarang ini, banyak takfiri yang menyusup ya. Nggak cuma di Indonesia, di Saudi Arabia pun sama sebenarnya. Iya kan? Maka mereka datang ke Indonesia. Lah tuduhannya Wahabi itu kan, suka mengkafirkan. Dakwah salafiyah tidak. Yang ada memang orang-orang ngaku Salafi, iya kan? Ayat Juhaiman tadi kan ngaku Salafi. Ya, tapi sesat pemahamannya. Ya. Maka hati-hati ya, jangan kemudian kita mudah untuk menelan mentah-mentah pengakuan itu, tapi tidak pada ihtimamnya, ya. Berpegang teguhnya dengan manhaj para salafus saleh, ya. Nah, itu diantaranya. Kita kembali pada madah. Makanya dulu para ulama Saudi banyak menulis bait-bait syair misalnya memuji Raja Saudi ketika itu agar posisi mereka tidak digantikan oleh ahli bid'ah yang berakibat fatal bagi umat dunia Islam, ya kan? Di antaranya namanya madah. Anak khawatir jangan-jangan nanti ya bukan karena jabatan ya salah ya. Kalau ada orang-orang harokiyun menuduh para ulama salaf itu ngincer uangnya penguasa, uangnya pemerintah Saudi, salah. Nggak. Syekh bin Baz rahimahullah ketika itu mufti kerajaan ya. Ketika itu beliau dapat gaji dari negara. Tapi gajinya tidak pernah dimakan. Loh terus gimana?
gajinya dibagikan kepada para thalabul ilmi, habiskan, dibagi-bagi. Nggak makan gaji. Ya, nggak makan gaji. Ya, mereka cukup dengan menulis. Meskipun beliau buta, beliau punya sekretaris, gitu kan. Sudah, begitu mereka. Jadi jangan dikira para ulama Saudi itu mereka ulama-ulama itu mereka ngolor kepada rajanya. Tidak. Mereka kita memuji Raja Saudi kita itu karena apa? Karena fitnahnya Juhaiman yang ngaku Salafi ternyata apa? Bikin teror di Mekah. Ya, hanya dihukum mati. Banyak ulama yang terfitnah. Ya, di antaranya Syekh Mukbil rahimahullah taala. Sebab beliau dirantai. Tapi Syekh Mukbil ulama yang lurus. Dia cuma ikut terfitnah ya ketika itu ya. Tapi beliau tidak mengikuti gerakannya Juhaiman sebenarnya. Dirantai. Ditanya, "Ya Syekh, gimana fatwamu? Kamu telah dirantai, diperlakukan seperti ini. Fatwakan agar engkau berfatwa Raja Fahad halal dibunuh." Apa kata beliau? La, tidak, karena keluarga Saudi masih sholat. Ditolak. Ya kan? Maka itu setelah selesai dibebaskan oleh pemerintah Arab Saudi, beliau pergi ke Yaman dan menjadi berkah di negeri Yaman, menjadi guru dari para ulama-ulama salaf di Yaman. Subhanallah. Ya, zamannya Syekh Mukbil nggak ada yang berani, al bid'ah itu nggak ada yang berani sama Syekh Mukbil. Ya, pengaruhnya kuat, didukung oleh pemerintah Yaman ketika itu, kuat. Ya, ini ya. 6, ini diantaranya. Ya, maka fitnah Juhaiman ini mengerikan memang. Maka kenapa dibikin pujian-pujian itu supaya apa? Supaya pemerintah Arab Saudi masih percaya bahwa ulama-ulama salaf itu masih loyal dengan kerajaan Saudi Arabia. Tidak mau berontak, tidak. Apalagi ngaku Imam Mahdi, tidak. Ya kan? Juhaiman namanya Imam Mahdi kan tadi itu kan. Ngeri kalau kita lihat, ya. Nah, jadi namanya madah itu memuji tapi tidak disertai dengan ketulusan cinta. Namanya apa? Madah. Ya. Nah, walakin hamidna li rabbina azza wa jalla hamidah mahabbatan wa ta'zim. Ya. Hamda mahabbatin wa ta'zim. Tapi kita memuji Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, hamda mahabbatin wa ta'zim, pujian yang penuh kecintaan dan pengagungan. Kita memuji Allah tentu sambil disertai apa? Rasa cinta pada Allah kan, dan mengagungkan Allah kan. Nah, namanya hamdan, pujian. Walidzalika sara la budda minal kaidi fil hamdi annahu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Karena itu maka jadilah kaid, sesuatu yang membatasi makna dalam masalah alhamdu. Alhamdu adalah pujian, mensifati orang yang dipuji atau mensifati Allah yang dipuji, zat yang dipuji dengan sifat sempurna yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini namanya alhamdu. Ya, memuji dengan kesempurnaan didasari cinta dan pengagungan. Nah, kan namanya alhamdu. Wa'al fil hamdu lil istighraq. Al dalam alhamdu, kenapa dalam terjemahan dikatakan segala puji? Apa ada kata-kata segala dalam Al-Fatihah, dalam alhamdulillah? Ada enggak? Kan tidak ada kurul hamdi atau jami'ul hamdi, kan enggak ada kan? Kok diadakan segala puji? Dari mana? Al masuk kepada isim jenis. Nanti kalau kita pelajari tadi banyak ilmu ma'ani ya, dikaji di situ.
yang kemudian diambil dalam kaidah ilmu usul tafsir. Al ketika masuk pada isim jenis bermakna apa? Bermakna segala, istighraq, meliputi atau menenggelamkan semua maknanya, meliputi semua maknanya. Ya? Jadi istighraq jam'il mahamid, meliputi semua hal tentang masalah yang dipuji. Apapun yang dipuji kita dari orang, siapapun yang kita puji, hakikatnya kita memuji Allah. Oh, pintar sekali. Siapa yang memberi kepintaran? Allah. Oh, cantik sekali. Siapa yang memberi kecantikan? Allah. Oh, soleh sekali. Siapa yang memberi hidayah kesolehan? Allah. Segala pujian itu, kesempurnaan itu milik Allah. Maka semua dikembalikan kepada Allah. Maka alhamdulillah diartikan segala puji. Ya, segalanya dikata alnya. Wa qauluhu lillahi, alam lil ikhtisas. Alam lil ikhtisasi wal istihqaq. Lam itu untuk menyatakan pengkhususan dan keberhakan. Khusus untuk Allah dan hanya Allah yang berhak. Hanya Allah yang berhak dengan pujian itu semuanya. Allah ismu Rabbina azza wa jalla. Allah adalah nama dari Tuhan kita azza wa jalla. La yusama bihi ghairuhu. Tidak dinamakan dengannya selain Allah. Nggak boleh. Allah yang di sana, Allah yang di sana, nggak boleh. Allah cuma satu. Allah cuma satu. Di langit dan bumi cuma ada satu Allah. Ya, itu Allah yang ada di atas arsy. Hanya ada satu. Satu yang satu. Bukan satu di sana, satu di sana, bukan. Ya kan? Bukan ya. Berapa? Satu. Rumahmu berapa? Satu. Satu? Satu di sana, satu di sana. Namanya lebih dari satu itu. Ya. Tuhan berapa? Satu. Tapi ada Tuhannya, Tuhan Papa, Tuhan anak, itu apa saja, bukan satu dong. Ya kan? Ya itu diantaranya. Jadi artinya satu ya satu, ya. Nah, Allah satu, ya satu. Di mana-mana kalau kita menyebut Allah, ya satu. Itu Allah yang ada di atas arsy. Itu. Wa ma'nahu, arti daripada kata Allah adalah al-ma'luh, yang disembah, ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah, diibadahi dengan cinta dan pengagungan. Itu makna dari Allah. Wa qaluhu ta'ala rabbil alamin, Tuhannya semesta alam. Ar-Rabb huwa min ijtama'a, ya, huwa man ijtama'a fihi salah satu awsafin. Rabb adalah man, siapa yang ijtama'a fihi, terkumpul padanya salah satu awsaf, 3 sifat. Al-Khalaq mencipta, Al-Malik memiliki, At-Tadbir mengatur. Jadi sebenarnya menerjemah Rabb dengan Tuhan ini secara makna bahasa Indonesia sebenarnya kurang tepat. Karena Tuhan itu lebih condong pada pencipta. Iya kan? Sementara Arab itu lebih dari pencipta. Maknanya lebih melebihi itu. Pencipta, pemilik, pengatur. Maka Rabb itu harus ini man ijtama'a fihi, siapa saja yang berkumpul padanya salah satu awsaf, 3 sifat. Mencipta, memiliki, dan mengatur. Siapa yang terkumpul 3 sifat ini? Hanya Allah. Hanya Allah. Tidak ada
Terkumpul 3 sifat ini pada selain Allah tidak ada. Ya, namanya Rabb. Ya, lah Rabb ini memang ketika bentuknya idhofah, bentuknya kata majmuk, maka ini menjadi tidak tiga-tiganya ada. Ya, kalau Ar-Rabb maka tiga-tiganya ada, yaitu Allah Ar-Rabb. Ar-Rabb adalah salah satu di antara nama Allah, Asmaul Husna. Terkumpul 3 sifat. Tapi kalau Rabb saja, maka ini biasanya berarti pemilik. Rabbul Ibil, pemilik onta. Rabbul Ghanam, pemilik kambing, misalnya kan. Maka ini bukan atau tidak semata-mata untuk Allah saja. Tapi kalau kata Ar-Rabb begitu ya, itu hanya Allah. Karena terkumpul 3 sifat ini harus. Tapi ketika bentuknya kata majmuk disandarkan kepada yang lain, ya, Rabbul Ibi, Rabbul Ghanam, maka ini bisa jadi pemilik onta, pemilik kambing, ya bisa jadi orang yang punya kambing, orang yang punya onta, kan begitu. Tapi kalau Ar-Rabb hanya Allah. Maka ketika idhofahnya kepada Al-Alamin, pemilik seluruh semesta alam. Nah ini, ya, ini pemilik seluruh semesta alam. Nah, fahuwal khaliqul maliku likulli syai'in mudabbiru li jamil umur. Maka Allah adalah pencipta, pemilik segala sesuatu, dan pengatur segala urusan. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah pula yang memiliki, menguasai seluruh alam semesta. Dan Allah pula yang mengatur segala urusan di alam semesta. Ya, segala urusan. Kenapa Allah utus malaikat? Kalau Allah mampu, kenapa Allah ciptakan malaikat? Kenapa harus ada malaikat? Untuk menunjukkan kebesaran Allah. Untuk menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan malaikat yang sangat kuat dan cerdas. Ya, manusia nggak ada apa-apanya. Ya, tapi begitu kuat dan cerdasnya malaikat taat kepada Allah. Kenapa manusia tidak? Ini ya, kita ambil ibrahnya. Wal alamina, kata al alamin, qala al ulama, berkata para ulama, kullu ma siwallahi fahuwa minal alam. Semua apapun selain Allah maka disebut alam. Siapapun apapun selain Allah adalah alam. Manusia alam, bintang alam, bulan alam, matahari alam, langit alam, jin alam, tumbuhan alam, binatang alam, batu-batuan alam, semuanya selain Allah alam. Semuanya adalah alam. Wa wasafu bidzalika li'annahum alamun ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Kenapa selain Allah disebut alam, disebut dengan alam? Alam, begitu ya. Jadi alam itu bahasa Arab ya, di Indonesia kan. Ilmu pengetahuan alam itu ya, bahasa Arab itu alam. Ke bahasa Indonesianya apa? Semesta. Ya, semesta. Nah, ketika ya selain Allah adalah alam, kenapa disebut alam? Dari kata alam, tanda. Alamah, alam, alamah, tanda, alamat adanya Allah. Kenapa disebut alam? Karena alam semesta ini keseluruhannya menunjukkan adanya Allah. Diri kita sendiri adalah tanda adanya Allah.
Kita pernah ngatur jantung kita berdetak berapa kali satu jamnya? Pernah nggak? Kamu berdetak sekian kali, pernah nggak? Enggak kan? Pernah kita nyuruh jantung kita memompa darah dari jantung mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, balik ke jantung lagi? Nggak pernah. Pernah kita merasakan ketika kita menghirup napas, masuk ke paru-paru, jangan masuk ke perut begitu? Ini kembung kalau masuk perut. Pernah nggak? Nggak pernah. Kok bisa? Kalau makanan, ya namanya tenggorokan, kerongkongan ini kan cuma ada satu katup. Iya kan? Masuk ke mana? Masuk ke lambung atau masuk ke paru-paru? Kalau salah masuk ke selek, gitu kan? Tersedak alias ke selek. Kalau salah katup. Ya, kok bisa? Kalau makanan masuknya ke katup, ya yang mana ke tenggorokan, ya, atau ke kerongkongan, gitu kan? Kok nggak kebalik? Ya itu. Siapa yang ngatur, ya Pak? Pernah nggak kita ngatur? Ini tutup, ini buka. Pernah nggak? Enggak kan? Siapa yang ngatur? Pada diri kita sendiri. Bukti tanda adanya Allah yang mengatur alam semesta, yang nggak terbantahkan. Meskipun orang-orang ateis mengingkari, tapi mereka nggak bisa menjawab itu semua. Ya. Nah, maka selain Allah adalah alam karena menunjukkan alamat tanda adanya Allah sang pencipta. Fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu 'alal khaliq. Maka pada segala sesuatu dari makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini adalah ayat, tanda yang menunjukkan atas adanya pencipta. Semuanya. Ya kan? Semuanya adanya pencipta. Subhanallah ya. Kalau kita belajar banyak sekali pengetahuan alam, semakin kita belajar semakin kita yakin kebesaran Allah ya. Insyaallah. Ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, yaitu menunjukkan atas kemahakuasaan Allah, hikmah kebijaksanaan Allah, rahmat Allah, keperkasaan Allah, dan lain-lainnya dari makna-makna rububiyah. Subhanallah. Itulah ya yang namanya kebesaran Allah. Fawaid, al-fawaid, beberapa faidah-faidah tambahan. Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, ada beberapa faidah-faidah yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, al-faidah atau faidah yang pertama, min fawaidil ayat, termasuk dari faidah ayat, itsbatul hamdil kamil lillahi azza wa jalla, menetapkan pujian yang sempurna hanya untuk Allah. Dari mana taunya? Dzalika min al, yaitu dari kata al. Fi qouli ta'ala alhamdu, segala puji. Li'anna dalatun 'alal istighraq, karena al masuk ke isim jenis menjadikan bermakna apa? Istighraq, meliputi, mencakup semua maknanya. Semua pujian itu hanyalah hak Allah, milik Allah, bukan milik manusia. Pinter sampai kapan? Sampai lupa. Ya kan? Oh, pinter dia. Kapan? Dulu. Sekarang lupa. Oh, cantik dia. Kapan? Dulu pas masih muda. Sekarang nenek-nenek. Kan begitu kan? Ya, kuat dia. Kapan? Masih muda. Minum batu cuma tahan satu. Sekarang udah tua. Jalannya di papah, ya kan? Iya. Semua pujian itu hanya milik Allah. Ya, kesempurnaan milik Allah, bukan milik kita. Jadi jangan pamer kesombongan, pamer apa, kepintaran apa, nggak boleh. Kekuatan, kepintaran nggak usah. Itu semua milik Allah. Kita cuma dititipin.
bersyukur apa tidak, itu aja kan. Wa minha, dan diantaranya anallaha ta'ala mustahiqun mukhtassun bilhamdil kamil min jami'il wujuh. Allah azza wa jalla adalah yang berhak dan yang khusus mendapatkan alhamdu, pujian yang sempurna dari segala arah. Ya, kita memuji Allah dari segala arah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan itu maka Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang membuat beliau senang, gembira, ya mendapat rezeki, mendapat apa yang disukai, begitu ya, apa yang disenangi, mendapatkan apa yang diimpikan, diinginkan, maka mengucapkan doa apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi yang bi ni'matihi, dengan kenikmatannya tatimus shalihat, akan menjadi sempurnalah kesolehan itu, ya. Ketika dapat kesenangan, alhamdulillah. Wa idza asabahu khilafu dzalika qala alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi ketika menimpanya kebalikan dari yang menyenangkan, menimpanya musibah dan sebagainya, maka Rasul mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala hal keadaan. Ya, jadi dalam segala keadaan kita memuji Allah. Masa kita dapat musibah kok memuji Allah? Nah ini, kita su'udzon atau husnudzon. Kalau su'udzon yaitu musibah. Tapi kalau husnudzon, nah ini, tidaklah musibah menimpa kita walaupun sesepele apapun, sepele, ya, kecuali pasti akan apa? Menghapus dosa, menambah pahala, dan mengangkat derajat. Iya kan? Nah, makanya itu ketika ada musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, ketika mendapatkan kebaikan, ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi Allah Maha terpuji. Memuji Allah dalam segala keadaan. Kalau kita cinta kepada Allah, dasar kita memuji apa? Cinta kepada Allah. Tapi kalau madah, pujian yang bukan karena cinta pada orangnya, tapi cinta pada uangnya, dikasih memuji-muji, nyanjung, nggak dikasih ngesuk tak bales, bikin sajak berisi celaan. Oh si A ternyata pelit, karena nggak dikasih amplop, nggak dikasih duit, ya. Nah, ini beda. Ya, madah itu beda. Madah itu ada tujuannya. Tujuannya itu bukan cinta pada orang yang dipuji, tapi apa? Uangnya, gitu ya. Kalau alhamdulillah itu pujian. Jadi mendapatkan kebaikan ataupun keburukan, kita tetap cinta kepada Allah. Jangan sampai membenci Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, wa minha taqdimu wasfillahi bil uluhiyah ala wasfi bi rububiyah. Mendahulukan sifat Allah dengan sifat uluhiyah atas sifat rububiyah. Ya. Alhamdulillah, yang memiliki hak untuk disembah. Baru rabbil, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Baru rabbil alamin. Sifat rububiyah, Tuhannya semesta alam. Wa hadza imma li anna Allah wal ismul alamul khasul bihi. Hal ini bisa jadi karena Allah adalah memang nama asli dari Allah yang khusus hanya bagi Allah, waladzi tadba'uhu jami'ul asma, yang diikuti oleh semua nama-nama yang lain, wa imma li anna alladzina ja'atuhum ar-rusulu yunkiruna uluhiyata faqat. Dan bisa jadi pula karena
para rasul-rasul mereka mendatangi orang-orang kaumnya ini mengingkari uluhiyah. Yang didakwahi kaumnya mengingkari apa? Uluhiyah. Justru nyembah Allah malah nyembah berhala. Ya. Maka didahulukan kata Allah lillahi baru rabbil alamin. Kenapa enggak alhamdulillah rabbil alamin begitu? Nanti rububiyah tok. Iya kan? Maka alhamdulillahi uluhiyahnya. Baru rabbil alamin rububiyahnya. Karena yang diingkari oleh orang-orang kafir adalah uluhiyah. Allah sebagai yang disembah, yang diibadahi. Yang keempat, wa minha umumu rububiyyatillahi ta'ala li jamil alam. Keumuman rububiyah Allah atas segala seluruh alam semesta, liqali ta'ala al-alamin. Alam semesta. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta. Alam itu banyak banget ya. Kata para ulama banyak alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang ya kan, alam tumbuhan, beda-beda. Ada alam di bumi. Ada alam di atas langit pertama, langit kedua. Emang di atas langit pertama itu enggak ada alam? Sama kayak kita di sini ada alam juga. Ada bumi juga seperti bumi yang ada di sini cuma beda, ya kan? Maka saat Isra dan Mi'raj kan langsung ketemu para nabi-nabi ya. Dan ternyata Nabi Musa sedang menuruni bukit dan lembah itu kan. Nah, di sana ada. Di langit keberapa itu ada semuanya. Ya. Jadi nggak beda dengan yang ada di alam dunia ini. Ya. Jadi alamnya banyak banget. Dan seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Ya. Apa ada alam paralel? Nah, ini ya. Alam paralel, alam apa? Ya. Ada dunia paralel katanya. Ya, dan ada dunia paralel. Dunia di balik dunia kita. Ini hanya sekedar wacana dari orang-orang saja. Tapi sebenarnya sumbernya adalah bahwasanya Allah Ta'ala Maha tahu apapun yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, dan bagaimana seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, Allah tahu. Dari sini lah orang pikiran macam-macam. Oh, mungkin ada alam paralel, ada dunia paralel. Waduh. Mana buktinya? Oh, itu ada. Itu bukti-bukti hoax semua itu ya. Orang datang dari tahun 2000, tahun berapa? 5000. Wah, itu sih hoax semua ya. Jadi apapun ya, semua alam selain Allah semua milik Allah. Selain Allah semuanya adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakan dan tidak ada yang menciptakan Allah. Loh, kenapa? Karena Allah pencipta, bukan yang dicipta. Jadi jangan ditanya kebalikannya. Siapa yang menciptakan Allah? Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah pencipta, bukan yang dicipta. Ya kayak laki-laki, kamu hamil berapa bulan? Marah kan? Lu laki-laki kok hamil, ya? Salah yang tanya. Itu bukan pertanyaan, namanya penghinaan, ya kan? Maka jangan terjebak oleh pertanyaan setan. Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada yang menciptakan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pencipta. Maka kalau bisikan semacam itu, katakan amantu billahi wa rasulihi. Ya. Kemudian ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang nanti. Itu kan bisikan setan. Ya. Baik, ini adalah pembahasan kita untuk kesempatan sore hari ini ya, baru sampai kepada ayat alhamdulillah rabbil alamin ya, walaupun singkat ya. Insyaallah akan ada beberapa manfaat. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya. Tapi konteksnya ini mungkin berlebihan atau gimana? Jadi seandainya ada jamaah yang ketinggalan, kata-kata ketinggalan Al-Fatihah pada rakaat pertama, padahal belum ruku, tinggal imamnya baca surat dan orang ini nambah satu lagi kan? Alasannya apa? Bukan orang saya nggak baca Al-Fatihah, saya nggak terjemahan Fatihah imam. Sementara bacaan imam adalah bacaan imam juga. Yang intinya saya nggak keduman bacaan Fatihahnya imam waktu pertama. Jadi saya nambah satu lagi. Ini gimana ada? Ya. Nah, ini masalah klasik yang juga ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama memang betul. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nanti ada banyak penafsiran. Ada banyak penafsiran. Kita fokus kepada bagaimana seandainya orang mendapati imam sudah selesai baca Al-Fatihah dan dia berpendapat wajib baca Al-Fatihah. Imam misalnya jahar ya, membaca keras ya, makmum juga pendapatnya berpendapat mengeraskan. Ini misalnya ya. Karena ada juga yang berpendapat kalau imam membaca, makmum nggak membaca. Imam mau membaca keras, dia tetap membaca misalnya. Ya. Maka kita nyorot pendapat ini aja dulu ya, karena pendapatnya banyak sekali sih ya. Ada pendapat yang makmum cukup mendengarkan, ada pendapat juga makmum wajib membaca, ya kan? Ada beberapa pendapat di situ. Nah, bagi yang berpendapat itu bagaimana? Makmum wajib baca Al-Fatihah. Ya, sementara makmum belum baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Ya, bagaimana ini? Apakah kalau begitu dia harus nambah satu rakaat lagi atau bagaimana? Jumhur ulama dari kalangan mazhab yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, menyatakan seorang makmum ketika belum sempat membaca Al-Fatihah menjumpai imam rukuk, maka dia langsung ikut rukuk, Al-Fatihah ditanggung imam. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Tapi tentunya dalam masalah fikih ada beda pendapat. Di antaranya pendapat Imam Bukhari yang seperti itu. Imam Bukhari mengatakan tidak bisa. Walaupun dia mendapatkan berdirinya imam pada rakaat pertama, tapi dia tidak baca Al-Fatihah, dia harus nambah satu rakaat lagi. Ya, datang masih sempat dapati berdirinya imam, tapi nggak sempat baca Al-Fatihah. Maka pendapat Imam Bukhari, dia terlambat, dia wajib nambah satu rakaat lagi. Ini pendapatnya Imam Bukhari. Cuma masalahnya kalau ini diterapkan di Indonesia, pendapat ini agak sulit. Setiap rakaat kita terlambat terus. Ya kan? Coba asar sama zuhur kan, kebanyakan super kilat kan sholatnya kan. Lalu gimana? Ulangi terus sholatnya. Maka ada yang sholatnya ngulangi terus gara-gara itu. Ini agak berat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Maka kalau dia mendapati berdirinya imam, ya, atau rukuknya imam, maka dia sudah dapat rakaat. Begitu. Ada lagi? Jadi kalau memang ada pendapatnya Imam Bukhari tadi, itu berarti dia sholat maghrib, dan nggak dapati rakaat pertama pada Al-Fatihahnya. Berarti 4 rakaat. Iya. Karena rakaat pertama belum dihitung menurut pendapat tadi. Sementara kalau pendapat jumhur ulama mengikut kepada hadis Nabi, kalau mendapati ruku berarti mendapatkan rakaat. Maka para sahabat Nabi begitu masuk pintu sudah ruku dari pintu kan, nah, sampai jalan sambil ruku kan. Nah, karena mencoba mendapati rakaat pertama imam. Gitu. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Cukup, baik, karena sudah menjelang maghrib, sementara sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.